merupakan faktor utama dalam upaya penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang proses pertanian. Indonesia banyak mengadopsi sistem irigasi permukaan dengan mengambil air di sungai melalui bangunan bendung hingga pada lahan-lahan pertanian. Pertama-tama, air dari hulu sungai akan dibendung oleh bangunan bendung. Dengan meninggikan muka air sungai dan mengalirkan sebagian aliran air sungai ke arah tepi kanan dan tepi kiri sungai ke saluran melalui bangunan pengambilan jaringan irigasi. Pada setiap badan bendung terdapat sebuah bangunan pintu penguras yang berfungsi untuk menguras bahan-bahan endapan seperti tanah dan lumpur yang berada di bangunan bendung. Selanjutnya, air yang telah dibendung tadi akan melalui pintu pengambilan atau intake, yakni bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke saluran primer, juga mengatur banyaknya air yang masuk saluran dan mencegah masuknya benda-benda padat dan kasar ke dalam saluran. Air yang mengalir pada saluran primer akan berujung pada bangunan bagi, sebelum nantinya dibagi ke saluran sekunder, yang berfungsi untuk mengalirkan aliran antara dua saluran atau lebih. Terakhir, air akan melalui bangunan sadap, yang berfungsi memberikan air dari saluran sekunder atau primer ke petak-petak tersier. Dengan demikian, aliran air tersebut dapat didistribusikan pada lahan-lahan pertanian. Terdapat pula beberapa komponen bangunan penunjang aliran irigasi lainnya sebagai berikut. Bangunan ukur adalah bangunan yang dibuat untuk mengukur debit air pada saluran irigasi persatuan waktu. Bangunan terjun adalah bangunan yang dibuat untuk menurunkan ketinggian saluran dengan topografi setempat hingga kecepatan air tidak menimbulkan erosi pada dasar saluran. Bangunan pelimpah adalah bangunan yang dibuat untuk membuang kelebihan air pada saluran yang diakibatkan karena kelebihan debit. Talang adalah penampang saluran buatan di mana air mengalir dengan permukaan bebas yang dibuat melintasi jalan raya, jalan kereta api, jalan desa, cekungan, saluran, sungai, atau sepanjang lereng bukit. Gorong-gorong adalah bangunan air yang dibangun di tempat-tempat di mana saluran pembawa atau pembuang melewati bawah bangunan. Jembatan adalah bangunan untuk menghubungkan jalan-jalan inspeksi di seberang saluran irigasi atau pembuang, atau untuk menghubungkan jalan inspeksi dengan jalan umum, atau untuk penyeberangan lalu lintas. Got miring adalah bangunan alternatif dari bangunan terjun apabila keadaan topografi tidak memungkinkan. Bangunan suplesi adalah bangunan yang berfungsi mengalirkan air dari saluran suplesi ke saluran pembawa atau ke sungai. Dengan pengaturan distribusi tata jaringan air yang baik, diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan air secara efektif pada lahan-lahan pertanian. Oleh karena itu, diupayakan adanya pengelolaan terhadap prasarana fisik, manajemen, dan kelembagaan pengelolaan irigasi serta sumber daya manusianya, agar sistem irigasi berjalan dengan optimal. Manfaat itu yang pertama yaitu tentunya hemat air. Khusus pertanian di daerah yang sulit mendapatkan air banyak. Sistem ini sangat cocok sekali karena dengan drip ini air sedikit bisa langsung merata di setiap tanaman. Karena debit air yang keluar dari selang bisa kita atur sesuai kebutuhan.
Yang kedua, aplikasi pupuk. Dengan sistem ini pula para petani bisa menghemat pupuk, karena dalam satu tanaman cukup satu lubang drip tetes. Maka pupuk yang dibutuhkan bisa sesuai. Yang ketiga yaitu hemat waktu dan tenaga. Selain manfaat yang kedua tadi, manfaat yang lain yaitu hemat waktu dan tenaga. Karena kita tidak usah memindahkan air atau selang manual jika kita menggunakan diesel. Juga bisa diatur menggunakan timer otomatis. Tentunya ini memudahkan kita dalam pengaplikasian segala hal, tentunya dalam hal bertani. Jadi kita tinggal atur kapan mesin berjalan mengairi tanaman kita menggunakan timer. Ya, walaupun biaya di awal lebih mahal, akan tetap Do you have dry or wet spots in your lawn or landscape? Most people blame the irrigation controller or the gardener when the problem is usually a poor sprinkler layout. When most people install sprinklers, they typically position them so that when they come on, the spray of one barely reaches the spray of the adjacent sprinklers. Installing sprinklers this way will guarantee dry areas. In order for water to be applied as evenly as possible, sprinklers should be spaced so that the spray from one will reach the adjacent sprinklers. This is called head-to-head coverage.